Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum sistem operasi. Di pertemuan ke-9 kali ini kita akan belajar mengenai LaTeX, di mana LaTeX merupakan bahasa markup atau sistem penyiapan dokumen untuk piranti perangkat lunak yang namanya TeX. Nah, TeX ini merupakan program komputer yang digunakan untuk membuat typesetting suatu dokumen atau membuat formula matematika. LaTeX memungkinkan penulis untuk melakukan typesetting dan mencetak hasil kerjanya dalam bentuk tipografi yang terbaik. Selanjutnya, ketika kita belajar LaTeX, kita secara nggak langsung belajar word processor, yang juga berarti kita sedang belajar dasar-dasar pemrograman. Jadi LaTeX ini penting untuk kita secara tidak langsung dalam mengasah kemampuan pemrograman kita. Nah, kelebihan menggunakan LaTeX di sini salah satunya adalah format dokumen terstruktur, kemudian ada formula matematis dapat ditulis dengan mudah. Selanjutnya ada lebih aman dari serangan virus, menghindari kerancuan dalam penulisan, dan ukuran file yang dihasilkan ini sangat kecil. Selanjutnya, kekurangan menggunakan LaTeX yaitu LaTeX ini sulit untuk menulis dokumen yang tidak terstruktur. Karena memang ketika menulis dokumen LaTeX, kita ini dituntut untuk memiliki suatu struktur dokumen yang baik. Justru kita bakalan susah kalau mau nulis struktur dokumen yang tidak tertata. Karena memang LaTeX ini kan fungsinya untuk menghasilkan dokumen dengan struktur yang baik. Selanjutnya, kekurangan LaTeX ini memerlukan kecerdasan manusia. Maksudnya memerlukan kecerdasan yang lebih gitu untuk penggunanya. Tidak seperti text editor atau word processor Microsoft Word yang kita tinggal ngetik doang. Kemudian apa yang kita tulis merupakan outputnya kalau di Word kan. Tapi kalau di LaTeX ini, apa yang kita tulis itu berbeda dengan apa yang akan dihasilkan sebagai output. Sebenarnya LaTeX editor itu ada banyak, ada MiTeX dan lain-lain. Tapi di praktikum kali ini kita bakal ngegunain LaTeX editor yang namanya Overleaf. Nah, Overleaf ini merupakan website LaTeX editor online yang dapat diakses melalui https://overleaf.com. Dengan kelebihan Overleaf ini dapat diakses secara online serta typesettingnya bisa langsung dilihat tampilannya. Nah, ini merupakan tampilan utama dari Overleaf. Kalian kalau belum pernah sign up, silahkan sign up dulu. Di sini bisa create new project, kemudian kita pilih yang blank project. Langsung aja kita ke ada sedikit penjelasan dimana struktur LaTeX itu dibagi menjadi dua, yaitu ada preambul dan body. Preambul itu yang ini merupakan penjelasan tentang jenis dokumennya. Mau artikel, ini ada banyak jenis, nggak melulu tentang artikel, bisa juga kalian ubah jadi presentasi, buku, surat, laporan, dan lain-lain. Selanjutnya ada bagian yang body, di mana body ini berisi teks yang merupakan dokumen kita, teks yang akan menjadi outputnya gitu. Selanjutnya ada format perintah di LaTeX. Semua perintah LaTeX ini diawali dengan tanda backslash. Tanda ini memberitahukan kepada LaTeX untuk melakukan hal tertentu pada bagian dokumen tersebut. Perintah-perintah dalam LaTeX biasanya sudah cukup menjelaskan apa yang akan dilakukan LaTeX pada dokumen kita. Jadi sebenarnya keyword untuk ngasih perintah ke LaTeX itu tuh mudah dimengerti di kita. Walaupun ada sedikit singkatan, tapi itu sebenarnya perintah yang jelas. Jadi nggak membingungkan di manusianya gitu. Nah, ini merupakan karakter-karakter khusus di teks gitu, di LaTeX ya.
ada tanda dolar, dimana ini fungsinya untuk rumus matematika. Jadi ketika kita ingin menulis rumus matematika itu akan selalu diapit oleh tanda dolar. Walaupun kita cuma nulis misal A plus B, AX plus BY plus C gitu, kita bakal nulis persamaan itu di antara tanda dolar. Selanjutnya ada dan, pembatas antara kolom dalam tabel, nanti kita belajar. Kemudian ada persen ini untuk komentar di LaTeX. Kemudian ada pagar, ada kurung berawal, dan lain-lain. Nah, ini awal perintahnya pakai tanda backslash. Ini merupakan beberapa perintah yang ada di LaTeX. Ada title, author, date, banyak lainnya, bisa kalian baca sendiri. Selanjutnya kita bisa buat dokumen sederhana dari code yang ini. Mungkin sedikit saya kasih tahu ya. Kita buat blank project, nama projectnya. Nah, defaultnya ketika kita buat blank project itu kayak gini. Ada dokumen kelasnya itu artikel, dan ini udah dipakein package untuk memasukin gambar bernama package graphic X. Sebenarnya ini kalau kalian nggak mau masukin gambar di dokumen kalian, bisa kalian hapus aja atau kalian komen. Tapi kalau kalian memang berencana masukin gambar, ya bisa kalian pakai. Kemudian di sini ada title. Ini merupakan judulnya yang bakal munculan di sini, belajar LaTeX. Selanjutnya ada author atau penulis dari akun kita, informasi akun kita, dan ada date atau tanggal. Ini merupakan cover atau judul yang muncul di sini dari belajar LaTeX sampai April 2024. Sedangkan yang ada di sini merupakan isi dokumen kita. Dimulai dengan tanda begin dokumen dan diakhiri dengan end dokumen. Jadi semua yang ada di sini akan muncul sebagai dokumen kita. Nah, make title ini fungsinya untuk menampilin si 3 hal ini yang saya bilang tadi di atas. Kalau ini kita hapus atau kita komen, oh ya, buat recompile, buat ngompile, auto compile-nya kalian bisa onin sini. Nah, ketika make title-nya kita hapus, dia nggak akan menampilkan si 3 hal ini. Dia langsung ke section introduction, gitu ya. Selanjutnya, di sini kita suruh buat dokumen. Dokumen pertama adalah contoh sederhana. Ini kita hapus. Nah, untuk membuat baris baru di LaTeX itu sebenarnya ada 3 cara. Ada di sini. Kalian bisa pakai double backslash kayak gini, backslashnya 2 kali, atau bisa pakai perintah line break atau perintah new line. Misal kita pakai yang double backslash. Nah, dia bakalan langsung ngebuat baris baru di sini ya. Kalau ini kita pakai cara lain, misalnya
Jadi sama aja ya. Sama fungsinya nih opsional aja, terserah kalian mau pakai yang mana di antara ketiga itu. Nah, selanjutnya kita bakal buat persamaan matematika. Seperti yang udah saya bilang tadi, persamaan matematika itu selalu ditulis di antara tanda dolar. Untuk kode kayak gini bakal ngasilin output yang di bawah ini. Keyword quad kan ada dua jenisnya, ada yang Q-nya double dan ada yang Q-nya cuma satu doang. Sebenarnya keduanya ini sama-sama fungsinya sama untuk ngebuat tab. Jadi untuk ngebuat teksnya lebih maju itu pakai kedua fungsi ini. Bedanya jaraknya aja. Kalau yang Q-nya satu itu jaraknya bakal lebih dekat atau lebih sedikit, sedangkan kalau Q-nya double itu jaraknya juga jadi double gitu, jadi lebih jauh dia. Nah, tanda ini V terbalik itu dalam persamaan atau dalam rumus matematika di LaTeX itu artinya super type. Jadi dia bakalan menjadikan si duanya ini lebih ke atas dari teks yang biasanya. Jadi hasilnya jadi AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jadi ketika kita nulis rumus matematika, kita ngapit dolarnya itu di setiap persamaannya aja. Untuk si teks yang lain ini nggak usah pakai dolar. Kemudian bedanya ada yang dolarnya 1, ada yang dolarnya 2. Kalau yang dolarnya 2 ini dia ngebuat si persamaannya itu jadi di tengah kayak gini. Kemudian tanda underscore ini artinya adalah subscript. Kalau yang ini superscript, underscore ini subscript. Jadi dia bakal ngebuat si teks setelahnya itu menjadi lebih bawah dari teks sebelumnya. Fraction merupakan atau frac merupakan sintaks untuk pecahan. PM ini untuk plus minus, SQRT untuk square root atau akar, gitu ya. Kemudian ada tugas. Silakan kalian buat dokumen LaTeX yang menampilkan output kayak gini. Semakin mirip hasil outputnya, semakin tinggi juga nilainya. Silakan kalian screenshot source code-nya dan juga hasil outputnya. Untuk referensinya bisa kalian cek di sini. Oke, terima kasih. Mungkin segitu aja pertemuan praktikum ke-9 kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.